Sejarah Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Pendahuluan. Sultan Mehmed II, yang lebih dikenal sebagai Sultan Al-Fatih, sang penakluk, adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Ia terkenal karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, yang mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan membuka era baru dalam sejarah dunia. Artikel ini akan membahas perjalanan hidupnya, penaklukannya, serta warisannya bagi dunia Islam dan peradaban manusia. Latar belakang dan kelahiran. Sultan Mehmed II lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dari usia muda, Mehmed telah dididik dengan disiplin tinggi dalam ilmu agama, strategi militer, dan administrasi pemerintahan. Ia juga menguasai berbagai bahasa, termasuk Arab, Persia, Latin, dan Yunani, yang menunjukkan wawasan intelektualnya yang luas. Ketika ayahnya, Sultan Murad II, memutuskan untuk turun takhta pada tahun 1444, Mehmed II diangkat sebagai sultan pada usia 12 tahun. Namun, karena ancaman eksternal yang besar, Murad II kembali naik takhta untuk memimpin pasukan Utsmaniyah melawan ancaman dari Eropa. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1451, Mehmed II kembali menjadi sultan pada usia 19 tahun, dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan impian besar, menaklukkan Konstantinopel. Strategi dan persiapan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel, ibu kota Bizantium, telah lama menjadi target banyak penguasa Muslim sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kota ini memiliki pertahanan yang luar biasa, termasuk tembok besar yang sulit ditembus. Mehmed II mempersiapkan strategi matang untuk menaklukkan kota ini. Membangun meriam raksasa. Mehmed II memerintahkan insinyur Hungaria, Urban, untuk membuat meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok kota Konstantinopel. Memblokade Selat Bosporus. Mehmed II membangun benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Bosporus untuk mengontrol lalu lintas maritim dan mencegah bantuan dari Eropa. Melatih pasukan elit. Pasukan Janissary, infanteri elit Utsmaniyah, dipersiapkan dengan latihan intensif untuk pertempuran ini. Strategi laut dan darat. Mehmed II mengerahkan armada laut untuk mengepung kota dari arah laut, sementara tentaranya menggempur tembok kota dari darat. Penaklukan Konstantinopel, 1453. Pada 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Selama lebih dari sebulan, Utsmaniyah terus membombardir tembok kota dengan meriam raksasa mereka. Namun, pertahanan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI tetap bertahan dengan gigih. Salah satu strategi paling brilian yang dilakukan Mehmed II adalah mengangkut kapal-kapal Utsmaniyah melewati daratan berbukit di sekitar Tanduk Emas, Golden Horn, menggunakan batang kayu yang dilumuri minyak. Dengan cara ini, Mehmed II berhasil membawa armadanya ke dalam perairan yang sebelumnya tidak dapat ditembus karena rantai penghalang Bizantium. Pada 29 Mei 1453, setelah serangan besar-besaran, pasukan Utsmaniyah berhasil menjebol tembok kota dan memasuki Konstantinopel. Kaisar Konstantinus XI gugur dalam pertempuran, dan kota itu pun jatuh ke tangan Utsmaniyah. Mehmed II memasuki kota dengan penuh kemenangan dan langsung menuju Hagia Sophia, yang kemudian diubah menjadi masjid. Konsekuensi dan dampak penaklukan. Penaklukan Konstantinopel membawa dampak besar bagi dunia. Akhir Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun akhirnya runtuh.
Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota ini dijadikan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dan berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Penyebaran Islam dan budaya Utsmaniyah, Islam berkembang pesat di wilayah tersebut, dan arsitektur serta budaya Utsmaniyah mulai mendominasi kota. Pengaruh terhadap Renaissance Eropa. Banyak cendekiawan Bizantium melarikan diri ke Eropa, membawa serta ilmu pengetahuan yang mendorong Renaissance. Kepemimpinan Sultan Mehmed II. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed II menerapkan kebijakan yang adil dan toleran. Ia mengizinkan orang-orang Kristen dan Yahudi untuk tetap menjalankan ibadah mereka serta membangun kembali kota dengan infrastruktur yang lebih baik. Ia juga memperluas wilayah Utsmaniyah ke wilayah Balkan dan Anatolia. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Sultan Mehmed II juga mendukung pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan perpustakaan, yang memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan global. Warisan Sultan Al-Fatih. Sultan Mehmed II meninggal pada 3 Mei 1481 pada usia 49 tahun. Namun, warisannya tetap abadi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan strategis. Penaklukan Konstantinopel mengubah peta geopolitik dunia. Peninggalan arsitektural dan kebijakan toleransinya masih dikenang hingga kini. Sultan Al-Fatih adalah contoh pemimpin yang gigih, cerdas, dan berwawasan luas. Ia membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan keteguhan hati, sesuatu yang tampaknya mustahil bisa dicapai. Namanya tetap dikenang dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin Islam terbesar sepanjang masa.